Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Hakam yang dirahmati oleh Allah, kita senantiasa mengucapkan syukur, mengucapkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang istiqamah. Kita mohon agar Allah memudahkan kita untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, untuk mengamalkan amalan-amalan saleh, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita dari surat Al-Hadid, ya, surat ke-47 ayat yang ke-17. Ya, kita akan bacakan sedikit ayat yang sebelumnya kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ya, dari ayat yang ke-16 Allah berfirman, bukankah sudah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka itu khusyuk, ya, hati mereka tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang diberikan Alkitab, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian Allah melanjutkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda kebesaran kami agar kamu memikirkannya. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kemarin kita bahas bahwasanya ketaatan, ya, sebagaimana kita sudah sebutkan, surat Al-Hadid yaitu artinya besi, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat memiliki sifat-sifat yang teguh, ya, sifat-sifat yang tegas, yang mana itu mirip dengan besi. Ya, besi punya sifat keras, punya sifat teguh. Walaupun, ya, sifat teguh itu mungkin membuat sebagian orang tidak nyaman, tapi, ya, dengan keteguhan itu banyak manfaat yang bisa didapatkan. Sebagaimana syariat Allah, mungkin ada orang yang merasa berat, ada orang yang merasa susah, ada orang yang merasa tidak cocok, ya. Tapi begitulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hati, ya. Bagaimana hati itu, ya, justru kebalikannya besi. Ketika hati itu keras, dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari wahyu yang Allah turunkan. Dan sebaliknya, ketika hatinya lembut,
ketika itulah dia baru bisa mendapatkan manfaat. Sebagaimana besi untuk dibentuk maka dia harus dilembutkan terlebih dahulu. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, ketahuilah bahwasanya Allah menghidupkan bumi, menghidupkan tanah setelah matinya. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Kalau kita lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah, kebanyakan orang itu hidup dalam kelalaian. Kebanyakan orang hidup dalam kondisi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang makan harta haram itu biasa saja, melakukan dosa itu tidak ada rasa berat sama sekali, enak-enak saja. Banyak yang bahkan nyun sewu ya, melakukan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu saja itu jarang-jarang ya. Maka orang-orang yang kehidupannya seperti ini diumpamakan ya, mereka adalah orang-orang dengan hati yang sakit atau naudzubillah hati yang mati. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung hati yang khusyuk di ayat sebelumnya, ketika hati itu mudah untuk ingat Allah, mudah untuk menangis ketika berzikir kepada Allah, mudah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hati yang sehat ya. Jadi hati sehat itu justru hati yang ketika dia melihat ketaatan dia akrab, dia suka ya. Dan hati yang sehat itu ketika melihat kemaksiatan, ketika melihat dosa, ketika melihat hal yang haram, dia pun tidak bisa tahan terhadap hal yang haram tersebut. Nah, tapi kebanyakan orang sebaliknya. Kebanyakan orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kita sendiri ya, selama ini mungkin kita sholat sekedar sholat, wudu sekedar wudu, sedekah sekedar sedekah. Padahal seharusnya ketika kita melakukan ibadah, kita menghadirkan hati kita. Betapa kita melakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita sholat, kita berdiri di hadapan Allah. Ketika kita ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya lewat ya. Nah, kemudian Allah taala menjelaskan, ketahuilah bahwasanya Allah lah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Maka sebagaimana Allah bisa menghidupkan kembali bumi yang sudah mati, maka Allah juga mampu untuk menghidupkan kembali hati yang telah mati. Begitu pula Allah juga mampu menyehatkan kembali hati yang telah sakit ya. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita itu jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa apapun semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, dalam ayat yang tadi kita kutip, Allah itu berbicara dengan hamba-hambanya yang melampaui batas. Mungkin mereka punya dosa berzina, mungkin mereka punya dosa mendolimi orang lain, mungkin mereka punya dosa apapun ya, yang menjadikan mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Tapi ketika Allah berbicara dengan mereka, Allah masih menggunakan lafaz ibadi, hamba-hambaku. Jadi orang-orang yang dosanya begitu banyak, yang kesalahannya setinggi gunung pun, Allah berbicara dengan mereka, memanggil dengan panggilan sayang, wahai hamba-hambaku
Ya. Maka ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, kita harus yakin kita sendiri, ya, kita itu tidak luput dari kesalahan. Siapa sih yang sempurna? Siapa yang tidak punya dosa dan maksiat sama sekali? Tapi yang kita harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubatnya. Dan itu tidak hanya untuk kita saja. Jangan sampai kita menjadi orang yang merasa paling suci. Kalau kita yang salah, kan cuman kesalahan kecil. Tapi kalau saudara kita yang salah, kita besar-besarkan seakan kesalahannya itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya itu, ya, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Telah kami jelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami agar kalian memikirkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Nah, kemudian Allah Ta'ala melanjutkan lagi, sungguhnya orang yang membenarkan, ya, musaddiqin itu sama asal katanya dengan siddiq. Kalau kita pernah mendengar Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau digelari siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Apa arti dari As-Siddiq itu? Ya. Secara bahasa, shadaqa yasduqu, ya, itu artinya jujur. Shadiq itu artinya orang yang jujur. Tapi kalau siddiq, siddiq itu artinya adalah orang yang selalu membenarkan. Jadi kalau kita, ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita pikirkan kita sama manusia itu kita boleh ragu atau tidak? Boleh, ya. Misalkan kita sama partner bisnis kita sama atasan kita. Orang kalau kerja, ya, kemudian dia perjanjian 1 bulan mendapatkan gaji sekian, lebih baik kesepakatan itu ditulis atau tidak? Ditulis, ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa 100% mempercayai manusia. Nah, bagaimana bisa? Sedangkan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kalau kita sama orang, itu sebaiknya waspada. Begitu pula sama partner bisnis. Mungkin, ya, kita ada pengadaan barangnya 100 buah, harganya 100 juta. Nah, kita sepakati pengantaran barang tanggal sekian, dilunasi tanggal sekian. Maka itu sebaiknya ditulis. Bahkan, ya, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, 1 halaman penuh kalau di Mushaf Madinah, ya, itu isinya adalah perintah untuk menuliskan hutang piutang. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat hubungan dengan manusia, ya, kita husnudzon itu perlu, ya, husnudzon itu baik, tapi kita tetap harus waspada. Nah, tapi kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah bilang surga itu enak, apakah kita perlu mencari-cari apa buktinya kalau surga itu enak? Kalau Allah bilang neraka itu sakit, ya, neraka itu siksanya sangat pedih, apakah kita perlu mencari-cari bukti empiris adanya neraka? Nggak perlu, ya. Kalau kita sama manusia itu waspada, tidak 100% percaya, itu hal yang baik, ya. Kalau kita berhati-hati agar tidak ditipu. Bahkan Nabi SAW bersabda,
La yuldagul mu'minu min hujratin wahidatin marratain. Seorang yang beriman tidak akan disengat dari satu lubang yang sama 2 kali. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman itu dituntut untuk belajar dari kesalahan. Kita husnudzon sama orang bukan berarti naif, ya. Bukan berarti orang bilang apa kita asal percaya, ya. Orang bilang A wis pasti bener A, orang bilang B pasti bener B. Jangan. Kalau sama manusia kita harus waspada. Dan waspada dengan manusia itu hal yang baik. Tapi ketika dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan barang siapa yang berinfak di jalan Allah akan Allah beri balasan berlipat ganda. Barang siapa yang beriman dan berjuang di jalan Allah akan diberikan surga yang luasnya langit dan bumi. Apakah kita perlu menanyakan kebenaran dari janji Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak perlu. Justru kalau dengan Allah Subhanahu wa taala itu hukum asalnya adalah kita yakin, ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu kalau kita pelajari, ya, Abu Bakar itu bukan yang paling banyak sholatnya. Abu Bakar juga bukan yang paling kaya dan banyak infaknya. Abu Bakar juga bukan yang paling pinter. Dan Abu Bakar juga bukan yang paling jago bertarung, berjihad, bukan. Tapi Abu Bakar adalah yang paling kuat membenarkan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita belajar tentang iman, ya, betul, iman itu diwujudkan menjadi amalan. Tapi belum tentu amalan yang banyak memastikan keimanan yang baik. Jadi beramal tetap lanjut, keimanan tetap harus kita tingkatkan. Makanya Allah bilang apa? Innal musaddiqin wal musaddiqat. Sungguh laki-laki yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perempuan-perempuan yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tahu Al-Hadid ini bicara tentang syariat. Ya, ada sebagian orang yang ketika menerima syariat Allah merasa berat. Contoh, ya, misalkan saya tanya jamaah sekalian, ya, ada seorang yang wafat, ya, seorang yang wafat meninggalkan uang 30 juta. Mayit ini tidak punya istri, istrinya sudah wafat. Tapi dia punya 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, 30 jutanya dibagi berapa, Pak? Kalau logika manusia harusnya gimana? Dibagi rata, ya, separuh-separuh. 15 juta untuk anak laki-laki, 15 juta untuk anak perempuan. Tapi kalau sesuai hukum Allah seperti apa baginya? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kata Allah dalam surat An-Nisa, laki-laki mendapatkan 2 kalinya perempuan. Berarti bukan 15-15 tapi 10-20. Nah, jadi sebagian orang ada yang nggak terima. Wah, berarti Islam itu patriarkis, ya. Islam itu mengagungkan laki-laki. Atau konteks yang lain, Islam membolehkan poligami. Nah, apa hukumnya poligami, apa, Pak? Boleh apa haram apa sunnah, ya? Nah, wallahu a'lam, ya. Hukumnya itu bisa ngikut 5, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Tapi kalau hukum asalnya, ya, hukum asalnya para ulama beda pendapat. Ada yang bilang mubah, makruh atau sunnah. Tapi nggak ada yang bilang haram, nggak ada. Ya. Berarti dalam Islam laki-laki boleh, ya, punya istri lebih dari 1. Lalu ada orang yang nggak terima mengatakan, kok bisa Islam membolehkan hal seperti itu? Nah, akhirnya mengatakan Islam itu, ya, tidak berpihak pada perempuan. Nah, maka pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus kita lawan, ya.
Dan ya kita harus tahu, misalkan di kasus waris tadi, secara Islam memang anak laki-laki dapat 20 juta, anak perempuan dapat 10 juta. Tapi kalau anak laki-lakinya merelakan, ya sudah, kita bagi 2 saja. Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan laki-laki juga mendapat pahala. Begitu pula dalam kasus poligami, ya. Misalkan ada seorang laki-laki, ya, dia punya istri yang dia muliakan, ya, uangnya banyak, hartanya cukup, agamanya bagus, tapi dia tidak mau poligami, boleh nggak? Boleh, ya. Bahkan ya madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i berpandangan itu lebih utama hanya beristri berapa? 1 orang saja. Loh Ustaz, tapi kok di luar mereka bilang ini poligami itu pintu menuju surga. Ya namanya orang jualan ya terserah ya. Tapi kita kalau bicara hukum fikih ya, bicara hukum agama, hukumnya sudah ada dan para ulama sudah membahas ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ya, sepanjang hidup beliau ya, Imam Madzhab Hambali, istrinya berapa? Cuman 1, Pak ya. Jadi orang seperti beliau ya, wali Allah, alim, ilmunya alim alamah, tapi juga hanya menikah 1. Nah, dan ya kita harus tahu, ketika Islam membolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari 1 perempuan, wajib berlaku apa? Adil. Misalkan yang 1 dikasih rumah, yang 1 juga harus dikasih rumah. Yang 1 dikasih uang 100 juta, yang 1 juga harus dikasih 100 juta. Kalau panjenengan sudah bisa, monggo Pak, silahkan ya. Nah, tapi kebanyakan tidak bisa. Nah, maka ketika kita lihat ayat ini ya, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik itu laki-laki dan perempuan, wa aqradullaha qardan hasana. Nah, membenarkan syariat itu tidak hanya di hati dan di lisan. Kalau kita tanya Bapak ya, apa definisi iman? Iman kepada Allah itu definisinya apa? Apakah cukup dengan keyakinan dalam hati saja? Ataukah harus diucapkan? Atau harus dibuktikan? Ternyata kata para ulama, iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, dilafatkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan ya. Jadi keimanan itu tidak cuma hati saja. Nah, yang penting saya beriman tapi saya nggak sholat 5 waktu, boleh nggak seperti ini? Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kalau mengaku beriman, ucapannya beriman dan amalannya menunjukkan iman. Wa aqradullaha qardan hasana, orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan memberi pinjaman dengan pinjaman yang baik. Nah, ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya uang itu yang punya Allah, rezeki yang ngasih Allah, dan kalau kita wafat akan kembali kepada Allah. Tapi subhanallah ya, dengan kemuliaan Allah, Allah membahasakan kita mengeluarkan uang itu sebagai pinjaman ya. Dan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, maka Allah akan melipat gandakan pinjam dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian Allah menyebutkan walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang-orang siddiq tadi ya, derajat yang tinggi ya, ketika kita minta doa masuk surga ya, Allah menjanjikan kepada kita, kita akan masuk surga ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyuhada'a wassiddiqin wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang Allah janjikan akan menemani kita di surga? Para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syahid, dan orang-orang soleh. Jadi supaya kita bisa masuk derajat orang-orang yang masuk ke dalam surga, caranya bagaimana?
amanu billahi wa rusulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita harus tahu konsekuensi dari beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah meletakkan Allah dan Rasulnya di tingkatan tertinggi. Kalau ditanya ya, lebih kita cintai siapa? Antara keluarga kita, antara harta benda kita, ataukah Allah dan Rasulnya? Kalau hati kita masih cinta sama selain Allah dan Rasulnya, maka itu kita belum beriman dengan keimanan yang sempurna. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW pernah berdialog dengan sahabat Umar, ya, sahabat Umar bin Khattab. Kemudian intinya Nabi menanyakan, wahai Umar, ya, Umar mengatakan bahwasanya saya lebih cinta pada engkau wahai Nabi dibandingkan istri saya, anak saya, dan harta benda saya, ya, kecuali diri saya sendiri. Jadi maksudnya Umar itu apa? Ya Nabi, saya lebih cinta panjenengan dibandingkan saya cinta istri saya, dibandingkan saya cinta anak saya, dibandingkan saya cinta uang saya. Ya. Tapi saya masih lebih cinta diri saya sendiri. Perhatikan, Umar itu jujur ya. Jadi ketika di hatinya apa, dia bilang itu. Maka Nabi SAW merespon ya, la ya Umar, tidak, belum cukup, hatta aku ahabba, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu, dari seluruh manusia selainku. Ya. Kemudian Umar mengoreksi hatinya dan dia mengatakan, iya, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai walaupun dari diriku sendiri. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau mencapai derajat yang tinggi dalam keimanan, mencapai derajat siddiq, orang-orang yang senantiasa membenarkan Allah dan Rasulnya, maka kita bisa lihat dari perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita masih berat mengeluarkan infak, kalau kita masih berat melaksanakan kewajiban, kalau kita masih susah melaksanakan perintah Allah, itu belum bisa dikatakan kita masuk derajat siddiqin. Ya. Karena orang siddiq itu ya mencintai Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada selainnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di sebagian orang ada yang menjadikan sesembahan selain Allah yang mereka cintai seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman, mereka lebih tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dan mereka, orang-orang siddiqin itu juga nanti akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan pahala dan mereka mendapatkan cahaya. Dan cahaya ini ya, Bapak Ibu sekalian, bisa dimaknai cahaya ketika kita dalam kehidupan dunia atau cahaya ketika kita kelak di kehidupan akhirat. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ya, di suatu waktu ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin sholat tidak terasa nikmat, puasa itu terasa hambar, amal soleh tidak terasa enak, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat-ingat ya, di saat-saat seperti itu hidup kita terasa gelap ya, terasa gelap. Padahal mungkin kita pegang uang, tapi karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala kita merasa gelap. Allah Ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Jadi kalau hidup kita gelap, banyak masalah, nggak selesai-selesai, selalu ada hal yang tidak enak, maka kita lihat
kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir ya dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Kita baca ya dua ayat terakhir, yaitu ayat 20 dan 21, agak panjang. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kita cukupkan dengan satu ayat ini aja. Allah berfirman, "I'lamu, ketahuilah annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu." Bahwasanya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Kenapa Allah sebutkan kehidupan dunia? Karena yang biasanya menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah itu adalah kehidupan dunia. Allah ingin jelaskan ke kita, kehidupan dunia itu cuma permainan dan senda gurau, wazinatun dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum dan saling berbangga-bangga. Wah, punya uang banyak sombong, punya rumah baru sombong, punya mobil baru sombong, punya anak yang sukses sombong, ya. Wa tafakhurum bainakum, saling menyombongkan diri. Wa takathurun, saling berbanyak-banyakan fil amwali wal aulad, dalam harta maupun dalam keturunan. Jadi memang sudah ada bakat manusia kalau dikasih harta, dikasih keturunan yang banyak, yang bagus, itu dia ingin pamer. Tapi Allah mengingatkan, kalian hidup di dunia, punya banyak uang, punya keturunan yang membanggakan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Dunia itu cuman seperti hujan, ya. Hujan yang turun, kemudian petani itu suka lihat tanamannya subur. Pertanyaannya, tanaman yang subur apakah bertahan lama? Tanaman yang subur apakah akan selamanya hijau terus? Ya, tidak. Makanya Allah bilang selanjutnya apa? Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tanaman-tanaman itu setelah lewat musimnya, setelah selesai panennya, menjadi kering dan mereka akan lihat warnanya kuning. Ya. Jadi tsumma yakunu hutama. Kemudian mereka itu, tanaman itu, ya, akan menjadi hancur. Jadi Allah memberikan perumpamaan dunia itu seperti tanaman. Ya, mungkin kita yang akrab dengan tanaman bisa merasakan, ya. Ketika masih kecil kita rawat, semakin besar, semakin sudah waktunya panen, senang. Ya. Tapi apakah akan bertahan selamanya seperti itu? Enggak. Setelah diambil, ya, tanamannya akan menguning, lapuk, kemudian hancur. Dan begitulah kehidupan dunia. Mungkin kita sekarang lagi banyak uang, kita sekarang punya anak-anak yang hebat, tapi itu tidak akan bertahan selamanya. Kalau bukan harta atau anak kita yang pergi, maka kita yang akan pergi dari kehidupan dunia. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sedangkan di akhirat ada azab yang pedih, ada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan, di dunia itu tidak akan selamanya. Yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Dan kalian mau pilih mana? Mau pilih siksa atau mau pilih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala?
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang melalaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang meletakkan dunia hanya pada genggaman kita dan senantiasa menjadikan akhirat ada di dalam hati dan pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kami tutup ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang penjelasan dari Ustadz yang terkait dengan warisan, Ustadz ya. Terkait apa? Warisan. Warisan. Ya, yang sampaikan tadi kan kata Ustadz mau dibagi dua sama rata kan boleh. Gimana? Maaf. Mau dibagi rata sama rata kan boleh. Iya. Ya. Tapi kan kalau kita melihat dari sisi syariatnya, itu kan harus sesuai dengan syariat dulu. Baru nanti setelah itu kan baru dibagi dua gitu kan ya. Jadi kita kan dahulukan dulu syariat kita. Terus kemudian yang kedua terkait riba, Ustadz. Ini kan sekarang kan di masyarakat kan banyak yang namanya macam-macam lah. Bagaimana hukumnya kalau misalnya saham, kemudian kripto, kripto, okay. Ya itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya. Makasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Bismillah, alhamdulillah. Terkait yang pertama ya, warisan, betul ya. Jadi tetap setelah selesai dibayarkan biaya pengurusan jenazah, selesai dibayarkan hutang-hutangnya, selesai dibayarkan wasiatnya, maka yang tersisa itu dianggap sebagai harta waris. Nah, harta waris ini dihitung dulu. Setiap ahli waris berhak mendapatkan berapa, gitu. Jadi tetap semua ahli waris harus tahu haknya. Misalkan dari uang 30 juta tadi dibagi, ada istri, ada 2 anak, 1 laki 1 perempuan misalkan ya, terus ada ibu misalkan. Nah itu masing-masing harus tahu dulu ya. Setelah semuanya tahu, kalau yang mendapatkan lebih banyak merelakan bagiannya, itu diperbolehkan ya. Jadi bukan terus wis gak usah dihitung, bukan. Tetap harus dihitung, semua dapat tahu bagiannya. Kemudian kalau mau merelakan silakan. Kalau nggak merelakan gimana, Ustaz? Ya nggak masalah, kan memang haknya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sekarang kalau terkait masalah sukuk ya, masalah saham. Nah, pertama dari sukuk dulu. Jadi ada 2 sisi kalau saya boleh bilang. Pertama itu halal haram, yang kedua itu dari resiko investasi. Ya. Jadi kan kita harus memahami bahwa ketika suatu instrumen itu halal, tidak menjamin kita akan untung. Gitu nggih. Jadi misalkan ada ustadz ya, ustadz ini ahli fikih halal haram, berbisnis, dia berusaha menjaga bisnisnya halal. Apakah bisnisnya pasti sukses? Tidak, gitu ya. Jadi bisnisnya mungkin halal, tapi belum tentu sukses. Nah, investasi sama, gitu. Jadi sesuatu yang halal itu belum tentu menguntungkan secara bisnis ya, saya bilang. Nah, sekarang kita lihat dulu, orang investasi itu ada beberapa pilihan. Ada yang bentuknya obligasi ya, bentuknya deposito, bentuknya obligasi, sama bentuknya saham. Kemudian campuran-campuran, ada yang dinamakan reksadana. Nah, kalau paling enak Pak, paling enak kalau saya pribadi ya, kita mengikuti fatwanya MUI ya. Jadi yang MUI memberikan label halal, insya Allah itu halal untuk kita manfaatkan. Misalkan deposito di bank syariah
ya, di BSI misalkan, di Bank Jago Syariah, ya, itu sudah mendapatkan halal dari MUI. Hukumnya apa? Hukumnya boleh, insya Allah. Begitu pula misalkan saham, kan di bursa kita itu ada sekitar 900 emiten lebih, Pak. Dari 900 itu sekitar 60-70% itu halal, ya, mendapatkan stempel halal oleh MUI. Hukumnya apa investasi? Hukumnya boleh, ya. Kalau yang lain yang nggak diberi stempel halal oleh MUI, maka lebih baik kita jauhi. Nah, saham juga seperti itu. Begitu pula tadi reksadana. Reksadana itu ada yang syariah, ya. Misal reksadana pendapatan, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, itu ada yang syariah, ada yang nggak syariah. Kalau mau aman, ya cari yang syariah. Obligasi juga sama. Obligasi itu kan dalam tanda kutip sebenarnya surat hutang. Tapi ya, kalau hutang terus dapat untung kan nggak boleh. Akhirnya supaya bisa halal itu dijadikan akadnya bukan pinjaman. Akadnya itu financing, biasanya ijarah. Jadi pengadaan barang, kemudian barang ini jadi punyanya investor, kemudian disewakan. Itu bisa ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi akadnya macam-macam. Tapi kalau mau simple, selama obligasi itu dikatakan halal oleh MUI, insya Allah boleh dipakai. Ya. Nah, kemudian itu secara halal, ya. Kemudian salah resiko bagaimana? Kalau dalam kaidah fikih itu ada al-ghunmu bil ghurmi. Keuntungan itu sebanding dengan resiko. Nah, jadi potensi profit itu selalu berbanding lurus dengan resiko. Namanya instrumen itu pasti ada tingkatannya. Yang paling aman apa? Deposito. Kenapa? Karena dijamin oleh LPS. Nah, cuman dia itu untungnya 1% biasanya cuma 3%. 1 tahun cuma 3%. Nanti ada RDPU itu 4%. 4-5%. Ada RDPT itu 6-7%. Ada obligasi biasanya 8-10%. Kalau mau lebih dari itu ya harus saham. Nah, cuman ya kembali, kalau saham kita siap untung, berarti harus siap rugi, gitu. Jadi kita perlu paham dari dua perspektif ini. Yang masalah halal untuk gampangnya, selama dihalalkan oleh MUI, insya Allah aman. Terus untuk resikonya, ya kita harus hitung kembali apakah sesuai sama resiko kita atau tidak. Ngeten apa nggih? Cukup jelas insya Allah, ya. Barakallahu fiik. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.